Jumpa lagi dengan Angela Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati. Seperti biasa, kita cerita mengenai asam lambung dan gangguan kecemasan. Sebelum lanjut, teman-teman boleh dukung saya. Bagi yang belum, tekan tombol subscribe, aktifkan tanda lonceng, jangan lupa like, komen, dan share. Teman-teman, gimana? Semoga kalian semakin hari semakin ada perubahan ya, perubahan yang lebih baik maksudnya. Saya selalu berharap teman-teman itu selalu tersemangati dan ada perubahan yang lebih baik dalam setiap cerita-cerita video yang saya bagikan ya. Semoga selalu ada pertumbuhan yang lebih baik gitu teman-teman. Teman-teman boleh belajar juga ya teman-teman untuk membuat seperti evaluasi gitu teman-teman. Misalnya teman-teman sudah menerapkan 3P selama 1 minggu misalnya, kemudian teman-teman juga sudah melakukan semua yang saya kasih tahu ke teman-teman, cara-cara untuk mengatasi keluhan, untuk mengatasi rasa sensasi itu. Terus teman-teman perhatikan evaluasi diri. Misalnya dalam 1 minggu nih, dalam 1 minggu itu sudah ada perubahan tidak? Kalau misalnya sudah ada perubahan, teman-teman cari tahu itu perubahannya itu perubahan apa. Kalau misalnya perubahannya itu contoh selalu terasa sensasi napas pendek gitu teman-teman, ataupun seperti sesak napas gitu ya. Terus dalam 1 minggu itu teman-teman sudah ada perubahan gitu teman-teman, yang dulunya hampir setiap hari tapi dalam 1 minggu itu sudah mulai ada penurunan, misalnya sudah tidak setiap hari atau mungkin cuma beberapa kali merasakan sensasi itu gitu. Terus teman-teman gali lagi, cari tahu lagi ya, dari perubahan itu apa sumbernya yang membuat teman-teman itu bisa berubah gitu teman-teman. Terus jadikan perubahan itu sebagai motivasi teman-teman, sebagai motivasi untuk kedepannya lagi, untuk di hari selanjutnya, di minggu selanjutnya, supaya bisa lebih berubah, lebih sembuh lagi gitu teman-teman ya. Ngerti nggak teman-teman? Ini ya, teman-teman itu seperti men-challenge gitu teman-teman, melakukan evaluasi kesembuhan. Teman-teman perhatikan dalam 1 minggu teman-teman itu sudah berubah jadi sembuh ya, maksudnya lebih baik. Kalau sudah ada perubahan, terus apa yang membuat teman-teman itu bisa berubah gitu teman-teman. Terus perubahan itu dijadikan motivasi gitu ya teman-teman, maksudnya ya. Terus kalau misalnya belum ada perubahan nih di bagian pusingnya ataupun bagian sensasi yang lain, itu belum ada perubahan, atau mungkin masih sama seperti hari sebelumnya, minggu sebelumnya, atau mungkin malah lebih buruk misalnya, malah lebih sering, teman-teman evaluasi lagi apa yang membuat teman-teman itu tidak berubah jadi lebih baik, tidak berubah jadi makin ada peningkatan kesembuhan gitu maksudnya ya. Kemudian apa yang membuat teman-teman itu tidak berubah dan membuatnya jadi lebih buruk gitu teman-teman. Coba teman-teman perhatikan gitu ya, dievaluasi. Terus kalau teman-teman sudah mendapatkan sumbernya, sumber yang menjadi lebih baik dan menjadi sembuh gitu ya, kemudian sumber yang membuat teman-teman itu tidak sembuh dan malah bertambah jadi semakin banyak keluhannya gitu, teman-teman perhatikan itu, terus dipelajari. Itu bisa teman-teman mempelajarinya itu dengan diri sendiri gitu ya teman-teman. Kita mempelajarinya itu dari diri sendiri, karena kita yang tahu ya kondisi kita yang bisa mengelola pikiran kita, mengelola emosi kita, mengelola apapun yang kita rasakan gitu teman-teman, yang ada di dalam diri kita ya. Jadi terus kalau misalnya juga ya teman-teman, kalau ada orang lain misalnya merasakan hal yang sama, kemudian orang lain berubah lebih cepat dari teman-teman, jangan dibandingkan ya dengan orang lain.
kemudian orang lain juga misalnya tidak mengalami sakit yang teman-teman rasakan, keluhan yang teman-teman rasakan. Maksudnya dalam artian ini sama-sama penderita asam lambung dan gangguan kecemasan gitu ya teman-teman. Jangan dibandingkan ya dengan orang lain. Kalau teman-teman merasakan ada sakit pusing, orang lain tidak terlalu sering merasakannya, ya jangan dibandingkan. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Yang paling penting itu lakukanlah evaluasi diri ya teman-teman. Evaluasi itu bisa membuat kita semangat teman-teman. Kalau kita sudah ada kesembuhan, kita makin semangat tuh, makin senang. Oh iya, sekarang kayaknya pusingnya sudah mulai berkurang nih, jadi semakin semangat, jadi pacuan motivasi gitu ya. Kemudian kalau kita belum ada perubahan, itu jadikan motivasi juga, bukan motivasi tidak berubah gitu, maksudnya motivasi untuk kita, wah kok belum berubah nih, padahal ini kan bisa sembuh loh ini. Seperti saya sering dengar Kak Ella, misalnya saya kan biasanya orang panggil saya Kak Ella ya, Ella gitu ya, seperti yang Kak Ella bilang, ini bisa sembuh loh gitu ya teman-teman ya. Jadi jadikan motivasi setiap hari ya, setiap hari motivasi terus. Sering pusing ya, jadikan rasa pusing itu ada salah satu motivasi ya, aku tidak mau pusing lagi karena rasanya itu tidak enak gitu loh teman-teman ya. Semoga paham ya teman-teman apa yang saya maksud, apa yang saya ceritakan ya. Mohon maaf karena saya itu ngomongnya kadang agak kecepatan, kadang kelambatan gitu ya teman-teman. Karena itu tergantung dari pikiran saya gitu ya. Kalau misalnya saya sudah oh iya harus ngomong ini gitu, karena saya tidak mempersiapkan diri. Kalau misalnya saya mau buat video ya saya buat, paling saya mengamati, oh sepertinya teman-teman yang mengikuti saya sudah mulai ada perubahan nih. Kalau yang ini sepertinya dia baru mengikuti saya gitu ya, jadi saya perhatikan. Oh iya, saya senang kalau misalnya ada yang mengatakan sudah ada perubahan gitu ya, sudah dari sekian persen sudah mulai sudah ada perubahan sekian persen gitu. Jadi saya senang teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang menanyakan pertanyaan yang sama, misalnya keluhan yang sama, teman-teman boleh cek ya, saya pernah membuat video khusus ya tentang sensasi. Jadi kalau misalnya sensasi yang saya sebutkan di video itu ternyata tidak sama dengan yang teman-teman rasakan, jangan dibandingkan. Karena setiap orang pasti berbeda. Tidak semuanya sama meskipun sakit yang sama gitu teman-teman ya. Oke, mulai sekarang cobalah lakukan evaluasi diri ya. Apa yang membuat teman-teman bisa sembuh, kemudian apa yang membuat teman-teman tidak bisa sembuh, apa hal yang membuat teman-teman tidak bisa sembuh gitu. Pasti tahu teman-teman, karena kita yang mengelola pikiran kita yang mengelola segala rasa, segala apa yang ada di dalam diri kita ya. Oke, baik. Sekian dulu ceritanya, mungkin agak singkat ya untuk kali ini ya. Semoga ini bermanfaat, semoga ini menjadi berkat ya buat kita semua ya. Karena apapun yang saya sampaikan itu juga menjadi motivasi saya sendiri teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih untuk dukungan kalian teman-teman. Jangan kendor semangatnya ya. Tetap semangat setiap hari. Salam sehat, pejuang lambung sehat.